akan menyampaikan dengan tema fatwa ya hari ini. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar, yang saya hormati pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Blitar, beserta seluruh jajarannya, baik di tingkat pimpinan daerah, juga pimpinan daerah Aisyah, termasuk juga pimpinan cabang, baik Aisyah dan juga Muhammadiyah. Tak terlupakan juga di pimpinan ranting, baik Aisyah dan juga Muhammadiyah. Yang saya hormati Ketua Majelis dan Lembaga, Ketua dan Ketua Ortum, kemudian yang saya hormati pimpinan AUM dan seluruh partisipan kajian online pimpinan daerah Muhammadiyah yang dirahmati Allah. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmatnya pada kita semua, berupa nikmat iman, Islam, dan sempat untuk senantiasa istiqomah mengikuti kajian kita di sore hari ini. Mudah-mudahan langkah kita bersama mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Partisipan dan pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah puasa kita hari ini sudah masuk hari yang ke-20. Insya Allah pada malam nanti kita akan memulai malam Malam 21. Malam 21. Malam untuk karena tidak dijelaskan secara pasti, yaitu kita ingin menyongsong dan ingin meraih malam Lailatul Qadar. Di mana kemarin sudah disampaikan oleh para ustadz bahwa malam itu adalah suatu malam yang diutamakan, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan kita semua seluruh warga perserikatan, khususnya dan umumnya seluruh warga, seluruhnya umat Islam dimanapun berada, mulai nanti malam bisa memfokuskan diri untuk melakukan ibadah yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu menyongsong malam Lailatul Qadar itu sendiri. Kita berharap dan kita mengupayakan agar kita dimudahkan untuk bertemu dengan malam itu, dengan catatan kita bisa 10 hari yang terakhir itu menyisihkan dan fokus konsentrasi untuk menggapai itu semua. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk melakukan itu. Untuk kajian sore hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Jainal, Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar. Untuk itu waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bapak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya alim ya fatah iftah alaina futuhal arifin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayuhal hadun, ikhwani rahimakumullah, syukur alhamdulillah atas limpahan nikmat Allah sampai saat ini kita masih diberikan karunia berbagai macam kenikmatan termasuk sehat, dan kita doakan semoga di tengah-tengah kehidupan kondisi pandemi ini kita, saudara kita, keluarga kita, masyarakat di sekitar kita, dan umumnya masyarakat Blitar sekitarnya senantiasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari wabah pandemi COVID-19 corona.
dan sekaligus mudah-mudahan wabah ini akan segera sirna. Amin. Ikhwani rahimakumullah, tema yang diamanatkan kepada saya judulnya adalah fatwa. Setelah sekilas secara global kita sampaikan, kita berharap khususnya untuk saya sendiri itu semakin memahami makna fatwa, kemudian implementasinya dalam permasalahan dan bobot dibanding atau bobot fatwa itu untuk dilaksanakan. Tidak memiliki banyak referensi, tetapi secara singkat makna fatwa itu bisa disampaikan sebagai berikut. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, fatwa itu terambil dari kata fatawa, yang artinya adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Nah, ini secara tekstual kita ambil dalam Kamus Bahasa Indonesia. Kemudian fatwa sendiri dalam bahasa Arab itu artinya nasihat atau bisa bermakna nasihat. Petuah, jawaban atau pendapat. Kemudian yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya sebagai pemberi fatwa, kemudian disampaikan oleh seorang mufti atau ulama sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa atau mustafti yang tidak mempunyai keterikatan. Maksudnya fatwa itu disampaikan secara mendalam dan disampaikan oleh orang-orang yang betul-betul punya kapasitas keilmuan dan kapasitas kewenangan dari segi tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. Jadi secara formal, dia memang diberikan kewenangan untuk memberikan fatwa, kemudian secara keilmuan memiliki kapasitas untuk memberikan fatwa. Sehingga fatwa itu adalah sebuah ungkapan nasihat yang bukan sembarang nasihat, kurang lebih demikian. Kemudian dengan demikian, peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Jadi lebih bersifat pertimbangan, terutama dari sisi hukum, legalitas, dan sebagainya. Kemudian penggunaan fatwa di dalam kehidupan beragama di Indonesia, ini kelanjutan daripada penjelasan dalam kamus, bahwa fatwa itu dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, itu yang lazim. Jadi secara perorangan memiliki kapasitas, secara kelembagaan memang memiliki kewenangan juga. Sebagai suatu keputusan tentang persoalan ijtihadiyah yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia. Jadi singkatnya, kata fatwa ini masih berkerabat erat hubungannya dengan masa petuah, nasihat di dalam bahasa Indonesia. Ini makna yang bisa kita gali dari makna fatwa. Kemudian penggunaan kata fatwa. Fatwa dalam makna nasihat, petuah, jawaban, atau pendapat bisa disampaikan oleh siapa saja dan dalam hal apa saja. Namun dalam ranah hukum, dalam konteks hukum, fatwa memiliki bobot tersendiri dan terukur untuk dijadikan pertimbangan di dalam menetapkan hukum. Terukur maksudnya ditinjau dari segi landasan hukumnya jelas. Dalil-dalilnya jelas.
kaitan-kaitannya dengan persoalan-persoalan bisa ditelusuri, terarah, dan terukur. Jadi bukan asal suka untuk memberikan nasihat, tetapi semuanya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara keilmuan. Peraturan dan kebijakan pada level negara, pemerintah, dan lembaga-lembaga formal. Jadi saya ulangi, dalam konteks secara hukum, fatwa ini memiliki bobot tersendiri dan terukur untuk dijadikan pertimbangan di dalam menetapkan hukum, menetapkan peraturan, menentukan kebijakan pada level-level negara, pemerintah, dan lembaga-lembaga formal, dan yang lebih penting lagi bahwa fatwa itu nanti akan menjadi pijakan masyarakat luas dan secara universal. Ini bukan untuk kelompok tertentu dan sebagainya. Jadi fatwa tidak sembarang nasihat dengan menyebut sebagai fatwa, karena memiliki konotasi yang berbeda, bobot yang berbeda. Nasihat guru kepada siswanya, nasihat orang tua kepada anaknya bukanlah masuk dalam kategori fatwa. Meskipun fatwa bisa dimaknai sebagai nasihat. Jadi secara lazim, kata fatwa dikeluarkan oleh lembaga keagamaan, kenegaraan, lembaga-lembaga fatwa lainnya seperti NU, Muhammadiyah, Lenhankam, jika terkait dengan keamanan negara, Lemdiknas jika terkait dengan kebijakan-kebijakan menyangkut pendidikan nasional dan sebagainya, bisa memberikan fatwa kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas. Fatwa juga bisa dikeluarkan atas inisiasi lembaga tersebut, negara, Lemdiknas, Lenhankam bisa memberikan masukan-masukan kepada Hankam. Lemdiknas bisa memberikan masukan-masukan kepada Menteri Pendidikan Nasional, baik diminta maupun tidak, karena atas dasar inisiasi sendiri. Setelah melihat materi-materi itu penting untuk disampaikan. Jadi fatwa bisa dikeluarkan atas inisiasi lembaga tersebut atau atas dasar permintaan yang diminta untuk memberikan fatwa, untuk dimintai pertimbangan. Fatwa diperlukan dan dikeluarkan karena menyangkut masalah hukum, menyangkut hak asasi manusia, kebutuhan fitrah manusia, bahkan untuk pertimbangan strategi politis. Ada beberapa contoh fatwa yang pernah ada dan saat ini kita sedang menjalani sebuah fatwa. Pada era Orde Baru, ketika pemerintah menerapkan program KB, itu minta fatwa kepada MUI, kepada lembaga-lembaga keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, dan sebagainya. Tentu ini menyangkut hukum. Dalam internal Muhammadiyah itu tidak kurang sepakat. Nah, sebagai konsekuensi Muhammadiyah menawarkan dengan program Sakinah melalui pimpinan pusat Aisyah. Jadi perlu diketahui, program keluarga Sakinah itu sebagai konsekuensi Muhammadiyah Aisyah yang kurang menyetujui dengan program KB tersebut. Ya tentu kajiannya sangat luas. Di era Orde Baru juga pernah ada sumbangan dana sosial berhadiah SDSB, sebelumnya bernama Porkas. Itu juga pernah minta fatwa. Lagi-lagi Muhammadiyah tidak menyetujui, walaupun lembaga keagamaan lain menyetujui. Profesor Buya Hamka
itu akhirnya terbebas sebagai ketua MUI juga karena menentang kebijakan program SDSP ini di bidang olahraga. Meskipun pernah ada penawaran Muhammadiyah waktu itu akan dikasih dana 1 miliar. 1 miliar pada masa itu luar biasa besarnya. Tahun 80-an. Tetapi ditolak meskipun lembaga lain menerima. Persoalannya bukan masalah hukum. Pernah didiskusikan di Surabaya. Dana itu halal secara hukum sebenarnya. Berbeda dengan hasil curian. Karena kalau hasil SDSP itu memang sudah haknya untuk diberikan. Tapi kalau hasil curian itu memang bukan haknya. Jadi tetap haram hukumnya untuk diberikan. Tetapi persoalannya kalau itu menerima, Muhammadiyah berarti sama dengan melegalkan, ikut mendukung legalitas daripada SDSP itu sendiri. Barangkali ketika Muhammadiyah masih istiqomah dengan berbagai situasi politik sampai di negeri ini sampai sekarang, ya karena ketika menerima sumbangan pun juga memilih dan memilah, bukan asal terima gitu saja. Tapi menjadi barokah bagi si Raja Dangdut Rhoma Irama. Akhirnya tercipta lagu Judi, yaitu SDSP itu. Itu Pak Dudung ya. Ada judi 1, ada judi 2 itu. Itu SDSP itu sebenarnya. Yang inspirasi dari SDSP. Fatwa bisa juga diminta untuk perusahaan ketika kita memerlukan labelisasi produk halal pada produknya makanan. Itu minta. Itu fatwa. Dan sebagainya. Fatwa juga karena tugas, kewajiban, dan melihat itu sebagai sebuah kebutuhan, sehingga tanpa diminta fatwa itu bisa diberikan. Misalnya ketika di dunia kesehatan ditemukan bayi tabung. Itu para ulama dari sisi agama itu mengkaji mendalam, kemudian memberikan hukum fatwa. Cloning manusia. Bahkan Muhammadiyah pernah mengeluarkan hukum fatwa rokok. Saat ini fatwa diperlukan karena kondisi wabah pandemi 19 corona. Itu tanpa diminta fatwa itu diperlukan karena masyarakat perlu tata cara ibadah di tengah-tengah kondisi wabah seperti ini. Kedudukan fatwa di dalam Muhammadiyah. Minimal saya belum menemukan referensi tentang kedudukan fatwa di dalam struktur peraturan perundang-undangan dan hukum di dalam Muhammadiyah. Namun karena esensi fatwa di dalam Muhammadiyah berisi tentang kepastian hukum, sebelum menjadi sebuah keputusan, maka bobot materi fatwa akan mengikuti ketetapan dan keputusan organisasi dari hasil rekomendasi fatwa tersebut. Misalnya, di dalam atau di tengah-tengah pandemi corona ini, ada maklumat PP, ada instruksi Majelis Tabligh Tarjih Pimpinan Pusat. Tentu itu landasannya berawal dari fatwa. Kemudian ditingkatkan menjadi sebuah maklumat, keputusan, dan sebagainya. Secara struktur, bobotnya memang tidak bisa dibandingkan, tetapi materi fatwa itu adalah referensi utama bagi dikeluarkannya sebuah keputusan hukum, maklumat, instruksi, dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Sementara demikian yang bisa saya sampaikan, nanti akan disempurnakan, dilengkapi sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Jenal. Ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan tentang tema kita pada sore hari ini terkait dengan fatwa, dan memang betul dan mestinya memang Muhammadiyah sebagai organisasi yang cukup besar saat ini dengan perkembangan kemajuan baik di dunia kesehatan, teknologi, ya, peradaban ini, maka banyak sekali membutuhkan fatwa-fatwa itu. Dan inilah memang tugas besar daripada majelis tarjih, ya,
keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah di tingkat pimpinan pusat menjadi satu tantangan bagaimana menghadapi satu peradaban perkembangan yang pada zaman itu belum ada atau belum pernah terjadi, sehingga diperlukanlah fikih yang kemarin disampaikan Ustadz Dudu, fikih-fikih yang terkait dengan situasi-situasi perkembangan peradaban ini. Dan tentu kita mengharapkan bahwa Islam itu adalah update sepanjang zaman. Nah, untuk itu partisipan yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Jainal, Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar terkait dengan materi. Untuk itu kami membuka sesi tanya jawab. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan, Ustadz Dudung. Oh, Pak Mukiman. Sudah dinyatakan, ini mau tanya ini. Ya, nambahin dikit aja. Boleh, silahkan. Sebelum itu, silahkan Ustadz Dudung. Ya, luar biasa. Terima kasih. Saya mengapresiasi penyampaian dari Pak Zainal Arifin. Bagus. Dan saya ingin dari satu sisi, yaitu Majelis Tarjih dalam menghasilkan keputusan-keputusannya itu yang paling rendah namanya wacana. Yang kedua yaitu fatwa. Nah, fatwa Muhammadiyah via Majelis Tarjih ini ya ada di buku tanya jawab ini. Bukunya ini jumlahnya kalau tidak salah sudah 8. Ini tanya jawab nih. Nah, tanya jawab ya yang ke-8. Lah kemudian yang mengikat sekali itu yang ini. Ini mengikat ini. Nah, mengikat. Atau juga yang ini, buku yang ini mengikat. Lah, apa yang membedakan mengikat dengan tidak mengikat? Yang fatwa itu tidak mengikat. Sedangkan yang putusan dari pimpinan pusat, yaitu putusan tarjih ini mengikat. Karena apa? Karena secara formal sudah ada SK dari pimpinan pusat. Jadi sudah keluar dari kepemilikan Majelis Tarjih. Nah, itu begitu. Jadi dalam Muhammadiyah ini apabila sudah ada SK pimpinan pusat itu mengikat dan iltizam wajib dilaksanakan oleh warga. Seperti fikih dalam suasana COVID, ini bukan fatwa tarjih lagi, tetapi sudah menjadi keputusan pimpinan pusat, yaitu Surat Edaran PPM nomor 2 garis miring EDR garis miring 1.0 garis miring E garis miring 220 tentang darurat COVID yang ditandatangani pada tanggal 24 Maret 2020 yang isinya ada 7 poin, diantaranya yaitu himbauan untuk sementara tidak melaksanakan sholat Idul Fitri. Bagi warga Muhammadiyah diminta, dan ini hukumnya wajib secara organisasi, baik dilaksanakan di Masjid Muhammadiyah, dilaksanakan di lapangan, dilaksanakan di atas atap rumah, umpamanya rumah tingkat. Ini dimohon ditinggalkan dulu, bukan sholatnya tapi berkumpulnya. Jadi kami mohon kesadaran dari warga Muhammadiyah se-Blitar Kabupaten atau Blitar Raya, ya ikutilah kalau kita mau berorganisasi, yaitu aturan-aturan yang sudah mengikat dari pimpinan pusat Muhammadiyah, termasuk juga dalam hal M3C, yaitu pimpinan pusat itu sudah membuat
keputusan dan kita harus mengikuti. Jika kita mau melakukan filantropi untuk COVID-19 ini harus mengikuti pimpinan pusat, yaitu nomor di sini ada yang dari PWM ini nomor 177 garis miring Kep garis miring 3 garis miring O, garis miring 0, 2020 yang ditandatangani pada tanggal 4 Maret, ketuanya Pak Tambid Mashudi dan sekretarisnya Profesor Bianto, yaitu ada 5 divisi. Itu keputusan harus diikuti. Nah kemudian juga dari MCC Kabupaten, ini wajib diikuti secara organisasi wajibnya ini, yaitu SK dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar nomor 003 garis miring Kep garis miring 3.0 garis miring 0 garis miring 2020 yang ditandatangani pada tanggal 14 April 2020 Sekretaris Ketua PDM Kabupaten Blitar Haji Hidayatur Rahman SEFA, kemudian sekretarisnya yaitu DRS M Zainal Arifin MAG. Ini wajib Pak, betul wajib. Jadi secara organisasi. Nah justru Pak Arifudin, saya dengan Pak Arifudin membuat judul fatwa itu agar terungkap seperti sekarang ini, itu begitu. Jadi jangan sampai kita warga Muhammadiyah tidak bisa membedakan antara fatwa dengan maklumat surat resmi. Surat resmi wajibnya secara organisasi. Contohnya begini lupa maksudnya ini. Di Muhammadiyah itu tidak mewajibkan bermadhab. Kemudian di NU itu wajib bermadhab. Nah, wajibnya di NU itu wajib secara organisasi. Itu seperti itu. Jadi di luar NU tidak pernah mewajibkan orang lain harus bermadhab. Di Muhammadiyah itu sama. Edaran awal Ramadan, edaran akhir Ramadan 1 Syawal, edaran 10 Zulhijjah, tanggal sekian, itu mengikat wajib bagi warga Muhammadiyah. Jadi nggak usah direpotkan lah, saya pikir warga Muhammadiyah ini cerdas kecuali yang belum, yaitu jangan dulu menyelenggarakan kumpul-kumpul. Sholat Jumat, sholat taraweh, sholat Idul Fitri sampai waktu ditentukan. Masa orang cerdas masih ngeyel? Ya enggak lah, harusnya begitu. Terima kasih, mohon maaf kalau kurang baik perkataan saya. Terima kasih Pak Dudung, mohon direview sedikit. Tadi urut-urutan mulai dari wacana, fatwa, atau urutan maklumat, itu posisinya di mana? Agar kita dalam berorganisasi ini bisa mengetahui dan paham. Mohon diulang. Ya, dari yang tarjeh ya, yang tarjeh karena semua majelis itu nanti yang mengikat itu kalau sudah mendapatkan SK pimpinan pusat ditandatangani sekretaris dan ketua umum. Saya mulai dari yang rendah dulu. Dari majelis manapun, khususnya dari tarjeh, dari lembaga penelitian, dari litbang, kalau masih pelemparan agar orang tertarik itu namanya wacana. Jadi wacana ini untuk menggugah orang agar mendapat respon. Nah begitu. Nah kemudian naik namanya fatwa. Lah fatwa ini hanya dimiliki oleh majelis tarjeh karena fatwa ini berhubungan dengan hukum Islam. Nah fatwa itu tidak mengikat seperti fatwa rokok. Fatwa rokok itu fatwa tahun 2005 sampai 2007 rokok itu difatwakan oleh tarjeh itu mubah, boleh merokok. Nah begitu. Nah kemudian pada tahun 2010 Muhammadiyah melalui tarjeh memfatwakan rokok itu haram. Fatwa
diikuti silakan, tidak diikuti nggak apa-apa. Nah, kemudian pada tahun 2020 ini Majelis Tarjih memfatwakan rokok palsu menggunakan vape itu haram. Itu fatwa. Jadi sampai hari ini belum sampai pada maklumat keputusan pimpinan pusat. Nah, yang paling mengikat itu keputusan pimpinan, ya. Jadi pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah itu semuanya mengikat. Mengikatnya secara organisatoris. Kalau di Muhammadiyah ya Muhammadiyah. Itu setahu saya seperti itu. Jadi mohon dipahami betul mekanisme berorganisasi agar tidak lucu kedengarannya. Itu didengar oleh siapapun. Kalau ada warga Muhammadiyah masih ngotot mau mengadakan sholat itu ditertawakan oleh orang NU itu. Keciri tidak ngerti metode berorganisasi. Ditertawakan juga oleh organisasi yang lain. Jadi ojo ngetokne bodoh lah. Agak cerdas dikit gitu. Mohon maaf, terima kasih. Baik, Pak Dudung. Tadi disampaikan maklumat. Dan kita beberapa waktu yang lalu itu juga mendapatkan maklumat. Maklumat ini apakah setara dengan fatwa? Oh, di atasnya, Pak. Dibandingkan dengan himpunan putusan tarjih HPT tadi itu? Sama. Oh. Iya, sama. Pokoknya yang ada SK-nya itu apa namanya menjadi mengikat, Pak. Nah, ini yang saya maksud itu. Apabila ada ini mengikat. Jadi ada nomor dari sekretaris pusat ini. Baik. Ada ini mengikat. Gitu. Jadi begitu gambarannya sehingga kita bisa menyadari dan tidak malu-maluin lah begitu. Terima kasih Pak Dudung. Saya persilahkan untuk partisipan untuk mungkin bisa bertanya atau ada tambahan, saya persilahkan. Saya tambah nyambung sedikit Pak Dayat. Baik, Ustaz ini Budin. permasalahan yang urgen bagi kita semua, khususnya di pandemi COVID-19 ini. Fatwa bagi Muhammadiyah memang tidak mengikat. Tapi masih belum mengikat. Kalau sudah ditangfidkan tadi menjadi keputusan yang sudah didok oleh ketua umum dari tarif, itu kemudian mengikat. Ataupun maklumat yang langsung ditandatangani oleh ketua umum sama apa itu sekretaris itu akan mengikat. Tapi permasalahannya kalau majelis tarjih itu sudah memberikan al-juhd, artinya juhd itu sudah bersungguh-sungguh untuk memutuskan fatwa, karena kita tahu sendiri di tingkat wilayah saja ketika kita mengikuti sidang tarjih itu luar biasa Pak Dayat. Jadi adu argumen berdasarkan dalil untuk memutuskan suatu perkara yang diwacanakan oleh tarjih, sehingga hasilnya itu ya harus kita hargai. Walaupun setingkat fatwa, kalau mungkin kita sudah bisa mengamalkannya, maka tetap kita amalkan. Maksudnya seperti itu. Bukannya tidak mengikat, ya sudah apa-apa lah. Ini tidak mengikatkan suka-suka gue, tidak seperti. Kalau kita bisa lebih cenderung mengikuti fatwa tersebut, itu aula, itu lebih prioritas, lebih utama di dalam Muhammadiyah ini. Insya Allah seperti itu. Tambahannya seperti itu, Pak Ted. Terima kasih Ustadz Arifudin. Kita masih ada waktu kira-kira 8 menit, bisa satu pertanyaan untuk ke pemateri, ke Ustadz Jainal. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Dudung, terima kasih Pak Arifudin. Saya juga ingin sedikit memberikan penegasan bahwa fatwa itu biasanya muncul ketika ada sebuah kondisi bersifat insidentil kemudian mendesak. Insidentil kemudian bersifat mendesak. COVID dalam waktu yang singkat, Tarjih Muhammadiyah itu sudah memberikan fatwa. Betapa ini kebutuhan yang sangat mendesak untuk bisa dipegangi, diamalkan oleh warga Muhammadiyah khususnya. Kemudian fatwa itu
diperlukan karena materi yang difatwakan ini memiliki potensi untuk bersilang pendapat, berselisih, bahkan menjadi sumber perpecahan. Maka tepat kalau Mas Tarjih dalam waktu singkat langsung menerbitkan fatwa tata cara ibadah di era COVID ini. Dan contoh-contoh lain saya kira juga banyak peristiwa-peristiwa sebelumnya yang menuntut majelis yang memiliki otoritas fatwa ini segera mengeluarkan fatwa untuk menghindari kebingungan dari warga. Itu yang pertama. Yang kedua, maklumat PP Muhammadiyah tentang COVID, sebagaimana tadi saya sebutkan, pasti sebelumnya sudah mendapatkan masukan-masukan dari si hukum, fatwa dari Tarjih. Juga sudah mendapat masukan dari lembaga-lembaga kesehatan yang memiliki otoritas tentang pengetahuannya tentang tentang virus ini. Jadi virus dipelajari sedemikian rupa, kriterianya, karakternya dan sebagainya, dampak yang ditimbulkannya, kemudian ditinjau dari sisi hukumnya bagaimana, lari ke Tarjih, kemudian muncullah fatwa Tarjih yang kemudian diwadahi dalam dalam lembaga yang resmi untuk mengeluarkan fatwa, mengeluarkan maklumat itu, yaitu PP Muhammadiyah seperti yang disampaikan oleh Pak Dudung tadi itu. Jadi kalau diperbandingkan secara struktur, yang memang tidak masuk struktur, tapi fatwa itu adalah ruh yang masuk di dalamnya maklumat, instruksi, edaran, dan sebagainya tadi itu. Itu yang kedua. Oleh karena itu, ketika fatwa itu tidak dilanjutkan, tidak ditindaklanjuti dalam surat resmi, sebagaimana surat edaran PP, maklumat PP, instruksi PW, maka tingkat ketaatannya juga memiliki variasi yang lebih banyak dibanding dengan ditindaklanjuti dengan surat resmi yang ditandatangani oleh pimpinan organisasi. Fatwa atau hukum tertinggi di tingkat ranting tentu surat yang dikeluarkan oleh pimpinan ranting. Ini para pimpinan ranting itu harus menyadari bahwa tanda tangan Bapak, Ibu, Bapak, Saudara ketika mengeluarkan surat dalam tata keorganisasian itu memiliki rank tertinggi untuk tingkat ranting. Tentu tidak boleh bertentangan dengan tingkatan di atasnya. Demikian juga bapak-bapak yang ada di cabang. Surat yang Bapak tanda tangani itu memiliki nilai tertinggi untuk tingkat cabang Bapak, bobot hukumnya. Untuk daya ikatnya itu memiliki daya ikat nomor 1. Untuk tingkat daerah, surat yang ditandatangani oleh ketua, sekretaris, resmi berkop, bernomor PDM, itu sudah ada di atasnya untuk tingkat PDM. COVID ini surat sudah ditandatangani oleh ketua, oleh sekretaris. Oleh karena itu tidak ada yang di atasnya lagi. Dan itu hanya di atas ada turunan. Kemudian untuk lokal kita juga tergugah juga untuk mengkaji dan sebagainya. Nah, jadi saya kira itu Bapak Ketua, Bapak Moderator, hal-hal yang perlu saya tambahkan terkait dengan fatwa. Tetapi secara substansi, bedanya substansi itu tidak ada bedanya. Kenapa? Karena rohnya itu ya isinya bersumber yang namanya surat edaran, maklumat, kemudian instruksi, itu kajiannya di ranah Tarjih yang produk tertingginya ada pada fatwa itu. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Jainal, Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten kita. Terima kasih juga kepada Ustadz Dudung dan juga Ustadz Arifuddin dan seluruh partisipan yang sudah hadir. Insya Allah karena waktu sudah menjelang berbuka puasa dan waktu sudah mendekati adzan maghrib. Untuk itu mari kajian kita pada sore hari ini kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah dan doa khafatul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.